Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, kita bertemu kembali pada pertemuan ke-9 yang akan disajikan materi tentang pembangunan kampung. Ya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas ada beberapa pokok bahasan, yaitu kampung sebagai subjek pembangunan, tahapan pembangunan kampung, dan bidang-bidang pembangunan kampung. Ya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Desa itu ada perbedaan perspektif, ya, ada perubahan perspektif dari dulunya membangun desa, sekarang desa membangun. Nah, kalau dilihat dari terminologi ini memiliki makna yang berbeda, ya, yang mana yang pertama lah membangun desa itu desa dijadikan sebagai objek, ya, objek dari pembangunan. Sedangkan desa membangun itu desanya sebagai subjek, yang subjek itu melakukan pembangunan terhadap desa dalam skala lokal desa dan objek-objek yang ada di dalam desa. Apa yang Anda pahami dari fasa membangun desa dan desa membangun ini pertanyaan penting dari pembahasan subjek, ya, desa sebagai subjek pembangunan. Ya, meskipun keduanya tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan, dari konsep kunci pembangunan dapat kita turunkan lagi menjadi pembangunan perdesaan dan pembangunan desa. Ya, jadi kalau kita lihat dari makna membangun desa itu adalah yang dulunya bisa kita katakan desa itu tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pembangunan, mengatur diri sendiri, ya, mengatur dalam hal menerbitkan aturan-aturan, aturan desa, peraturan desa, ya. Kemudian juga merencanakan pembangunannya sendiri. Dulu ada misalnya musrembang, tapi musrembang itu tidak dilakukan oleh desa. Musrembang artinya dilakukan oleh direncanakan oleh desa, kemudian diusulkan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten kota. Sedangkan hari ini desa itu melakukan musrembang. Yang pertama, musrembang untuk dilakukan di tingkat desa, yaitu pembangunannya dilaksanakan oleh desa, pemerintah desa, dan juga ketika ada usulan-usulan masyarakat yang kira-kira tidak dapat dipenuhi ataupun tidak dapat dibiayai dengan anggaran desa, itu baru diusulkan ke kecamatan maupun ke kabupaten kota. Nah, membangun desa bermakna memposisikan desa sebagai objek pembangunan. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesianya, ya, desa itu sebagai objek. Ya, artinya desa itu hanya menerima program-program turunan dari kabupaten, dari provinsi, dari pemerintah nasional, pemerintah pusat, ya. Ya, jadi dulu semua program itu fokusnya itu ke desa, tapi desa tidak dilibatkan sebagai subjek dalam pembangunan. Nah, sedangkan desa membangun menempatkan desa itu pada posisi subjek, ya, atau pelaku pembangunan. Yang mana hari ini kita bisa melihat sendiri bahwa desa itu memiliki hak, memiliki kewenangan, dan memiliki peran dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, ya, sampai dengan dalam evaluasi pembangunan. Masyarakat desa dilibatkan, ya, ada mekanisme dan berbagai macam. Nah, kemudian kita lihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan kampung itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Ini dua tujuan pembangunan kampung adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Nah, melalui apa? Yaitu melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Prinsipnya seperti apa? Prinsipnya itu dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Nah, kalau ini dilihat secara utuh, ini merupakan suatu tujuan pembangunan. Namun yang menjadi tujuan ataupun impact dari sebuah pembangunan desa itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan ini merupakan sebuah strategi
Strateginya itu menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana. Misalnya apa yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan dasar? Ya, apa saja? Misalnya sandang, papan, pangan masyarakat desa, ya. Kemudian juga kebutuhan pelayanan, ya, juga ini menyebabkan kebutuhan dasar. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana. Sarana seperti kita ketahui bahwa segala alat penunjang untuk sebagai pelayanan. Sedangkan prasarana adalah alat yang tidak bergerak ataupun pembangunan yang tidak bergerak seperti gedung, ya, jalan. Nah, sedangkan sarana itu seperti meja, komputer, ya, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa. Dan pengembangan potensi ekonomi desa, misalnya kita ada badan zakat di desa, ada badan usaha milik kampung, ada koperasi, ya, ada potensi-potensi alam, ada potensi misalnya potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan itu bisa dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Nah, prinsip-prinsip pembangunan desa, dalam prinsip desa membangun, yang pertama kita lihat ada desa mempunyai perencanaan mandiri. Misalnya kita tahu bahwa desa itu punya RPJM, ya, RPJM, RPJMG atau RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang tahun periodisasinya itu adalah 6 tahun. Sama dengan periodisasi masa kepemimpinan Gesi, ya. Ini adalah salah satu prinsip salah satu bukti bahwa desa itu memiliki perencanaan mandiri. Kemudian ada RKPG, Rencana Pembangunan RKPG, Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Kampung, Pemerintah Kampung itu masanya setahun. Kemudian ada APBG, ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Kemudian berdasarkan pada kearifan lokal dalam pengelolaan tata ruang. Nah, ini kita harus musyawarah, ya, dan sumber daya lokal. Berada di desa dan berskala desa. Nah, ini desa melakukan pengaturan dan pembangunan, mengatur dan mengurus dirinya sendiri itu dalam skala lokal desa. Berdasarkan pada kewenangan desa, yakni kewenangan asal-usul dan kewenangan nyata yang tumbuh berkembang bersamaan dengan dinamika masyarakat lokal. Kewenangan asal-usul untuk mengelola communal goods dan kewenangan nyata untuk mengelola public goods, yaitu misalnya mengelola jalan desa, ya, karena status jalan kan berbeda-beda. Ada jalan desa, ada jalan kabupaten, ya, ada jalan kecamatan, ada jalan provinsi, dan sampai dengan ada jalan nasional. Nah, kalau misalnya ada jalan nasional yang melintasi desa kita, desa tidak memiliki kewenangan untuk memperbaikinya karena status jalannya itu adalah jalan nasional. Misalnya di daerah di daerah Sibre, misalnya ada jalan yang bergelombang, ternyata jalan itu di desa Sibre. Nah, tapi karena statusnya jalan nasional, maka desa tidak punya kewenangan untuk mengurusi jalan tersebut, meskipun letaknya itu di lokasinya adalah di Kampung Sibre misalnya. Begitu juga di daerah Lamno dan lain-lain yang dekat dengan jalan raya. Begitu juga dengan kesehatan. Kewenangan desa dalam hal kesehatan adalah misalnya ada posyandu. Ini adalah kewenangan desa. Sedangkan puskesmas meskipun letaknya di desa kita itu bukan kewenangan desa, tapi kewenangan kecamatan atau kewenangan kabupaten kota. Nah, pendidikan PAUD misalnya, TPA, nah, ini adalah kewenangan dari desa. Nah, kalau misalnya mau ngurus SMA, mengurus SD, itu tidak memiliki kewenangan di desa. Air bersih dan lain-lain. Ini adalah kewenangan asal usul dan kewenangan nyata yang tumbuh berkembang bersamaan dengan dinamika masyarakat. Kemudian menjadi kewenangan pemerintah desa dan masyarakat, ya. Membutuhkan aktor-aktor baik lokal maupun pendamping yang memahami konteks lokal dan mampu membagikan kearifan lokal dan gerakan lokal, ya. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam detail dalam ranah desa atau menjadi pemimpin langsung di tingkat desa, melainkan memberikan pengakuan, dukungan, pengaturan dan supervisi. Nah, desa sudah lama sekali hidup dalam pengaturan dari provinsi, dari kabupaten kota, dari pemerintah, ya.
terutama dalam hal pembangunan. Dalam hal pembangunan, desa hanya menunggu saja program apa saja yang akan sampai ke desa. Nah, ini sudah lama sekali. Nah, dengan adanya kewenangan yang besar dalam hal pengelolaan anggaran, kita berharap tidak ada pihak-pihak yang menitip program misalnya, ataupun memberikan iming-iming dan lain-lain. Ada pihak kecamatan, ada pihak kabupaten, ada pihak berbagai macam pihak. Kadang-kadang karena desa memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan anggaran, mereka punya andil, ikut campur kalau bahasa di sini, atau campur tangan ya, terlalu dalam dan detail ya. Misalnya mengatur, oh ini harus masukkan program sosialisasi ini, nanti yang diundang begini, pihak ini, pihak itu, dan segala macam. Ini sering terjadi di desa, dan nanti kita berharap teman-teman bisa melihat ini ya. Nah, kemudian alokasi dana dari pemerintah masuk ke satu pintu anggaran pendapatan dan belanja desa untuk membiayai perencanaan desa. Nah, misalnya dalam APBG itu tidak hanya dana desa saja, tidak hanya APBK saja yang masuk, namun semua kegiatan-kegiatan yang bersumber dari berbagai sumber itu harus bisa direncanakan dalam APBG, masuk dalam APBG. Minimal sekali dia masuk dalam skema perencanaan pembangunan kampung seperti RPJM, RKPG dan lain-lain. Ini agar konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan desa itu berjalan dengan baik. Nah, tahapan pembangunan kampung berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan kampung itu dilihat ada tiga tahapan. Yang pertama itu dimulai dari perencanaan. Perencanaan ini kalau diuraikan cukup panjang misalnya dalam penyusunan RPJM. Penyusunan RPJM 3 bulan setelah maksimal 3 bulan setelah pelantikan GESI itu harus ada RPJM, dibentuk tim penyusun RPJM ya. Ada pengkajian kondisi sosial dan seterusnya sampai lahir sebuah dokumen RPJM. Begitu juga ada mekanisme musyawarah dalam menentukan usulan-usulan prioritas yang bisa diakomodir dalam pembangunan kampung. Nah, kemudian dalam pelaksanaan juga begitu ya. Ada namanya TPK, tim pelaksana kegiatan. Ada sistemnya swakelola, ada sistemnya tender atau di pihak ketiga kan ya. Nah, kemudian ada sistemnya PKTD ya, padat karya tunai desa, itu gotong royong ya. Sama-sama masyarakat terlibat semuanya untuk saling membantu menyelesaikan pelaksanaan pembangunan. Ini ada mekanisme tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Kalau TPK itu dibentuk oleh pemerintah kampung, dalam hal inilah GESI ya. Biasanya ketua TPK itu anggota TPK itu terdiri dari unsur pemerintah, unsur lembaga keswadaan masyarakat desa atau LKD, kemudian ada unsur masyarakat. Nah, ini biasanya dipimpin oleh KUR pembangunan. Kemudian ada pertanggungjawaban mekanismenya, ada pertanggungjawaban secara administratif, ada pertanggungjawaban secara publik, yaitu dengan musyawarah kampung. Jadi seluruh perencanaan, pelaksanaan itu dipertanggungjawabkan secara musyawarah mufakat dalam forum musyawarah kampung. Dan juga dokumen pertanggungjawabannya itu disusun sesuai dengan real ataupun sesuai dengan keaslian apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan memenuhi prinsip transparan dan akuntabel. Nah, inilah tahapan-tahapan yang dalam pembangunan kampung. Nanti teman-teman bisa mendalami lagi dengan membaca Permendagri 114 tahun 2014. Nah, tentu aturan itu juga ada kaitannya dengan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Nanti teman-teman bisa lihat kembali. Nah, kemudian kita lihat lagi ada aktor dalam pembangunan kampung. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan kampung ya? Pertama sekali adalah
Pemerintah kampung menyusun perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten kota. Teman-teman nanti lihat ada sinergitas antara perencanaan pembangunan kampung dengan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dalam hal ini adalah sebagai substansinya saja. Arah pembangunan kabupaten itu tidak bisa lepas dari pembangunan kampung ya. Nanti teman-teman bisa searching di internet, ada artikel saya di buku publik konstruksi administrasi publik yang diterbitkan oleh Ian. Itu ada salah satu judulnya itulah sinergitas pembangunan desa dan pembangunan daerah. Kemudian pembangunan kampung dilaksanakan oleh pemerintah kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat kampung dengan semangat gotong royong. Masyarakat kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung, pemerintah kampung didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten kota secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota. Jadi dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan kampung, pemerintah kampung itu juga didampingi oleh pemerintah kabupaten kota. Misalnya dalam hal ini yang mengurusi dana desa itu ada DPMG ya. Ada DPMG Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Nah, itu mengawasi, mendampingi dan membimbing. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional seperti pendamping desa ya. Kebetulan saya juga terlibat dalam pendamping desa selama 5 tahun. Saya tahu bagaimana mendampingi desa itu dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Ada juga kadar pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan atau pihak ketiga. Bisa pihak ketiga ini bisa dari kampus, bisa dari perusahaan, bisa dari relawan dan lain-lain. Nah, kemudian camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Nah, ini camat tugasnya adalah melakukan koordinasi ya, bukan mengintervensi tapi mengkoordinasikan. Ya, misalnya bagaimana pembangunannya, apakah sudah sampai pencairan? Nah, kalau tidak nanti dimotivasi. Ayo cepat laksanakan biar cepat selesai, biar cepat amprah dan biar cepat pelaksanaan dan cepat pertanggungjawaban dan begitu. Memacu ya, mendorong. Dalam hal inilah mengkoordinasi. Nah, kemudian kita lihat kita sudah tahu tadi bagaimana tahapan pembangunan, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan kampung. Sekarang kita lihat bidang-bidang pembangunan kampung. Ya, bidang pembangunan kampung itu selama ini ada 4 bidang secara umum. Kalau dilihat kegiatannya itu cukup banyak ya, kegiatannya cukup banyak. Tapi dalam klasifikasi bidang itu ada 4 ya. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua ada bidang pembangunan infrastruktur. Yang ketiga ada bidang pemberdayaan masyarakat kampung. Dan yang keempat adalah bidang pembinaan masyarakat kampung. Nanti teman-teman coba dicari tahu lagi apa saja kegiatan-kegiatan bidang penyelenggaraan pembangunan kampung, bidang penyelenggaraan pemerintah kampung, pembangunan infrastruktur dan lain-lain ya. Itu kita akan memberikan tugas ya. Jadi teman-teman lebih banyak mengkaji, melihat bidang-bidang pembangunan itu dalam secara individu di kampung masing-masing. Ini adalah penugasan kepada teman-teman semua. Coba identifikasi minimal 5 contoh kegiatan dari 4 bidang pembangunan di kampung masing-masing. Nah, ini kalau 5 contoh ini terlalu sedikit ya, karena setiap tahunnya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada dalam RKPG maupun APBG. Teman-teman kalau kesusahan minta saja PBG-nya atau RKPG-nya sama kepala desa atau sekretaris desa untuk lihat apa saja contoh-contoh kegiatan yang ada di desa teman-teman. Nah, di sini ada 4 bidang, ada penyelenggaraan pemerintah, pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat kampung, dan pembinaan masyarakat kampung. Nanti teman-teman masing-masing bidang pembangunan itu diuraikan dengan 5 contoh kegiatan ya. Misalnya penyelenggaraan pemerintahan, misalnya melaksanakan rapat antara ketua antara tuhape kampung dengan pemerintah kampung. Ini salah satu contoh kegiatan. Apalagi misalnya pembangunan sarana dan prasarana, melakukan pembangunan jalan rabat beton di dusun A misalnya.
Ini salah satu contoh ya. Itu juga dengan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat kampung. Nah, jadi teman-teman coba dikaji, coba diamati, coba dilihat, dan nanti teman-teman silakan membuat masing-masing di kampung sendiri. Ya, barangkali ini saja sebagai perkuliahan kita. Lebih dan kurang saya maaf. Silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.